ya, tapi kalau kalian ke sosmed aku, untuk pertama kalinya sejak SMA aku ngerayain ulang tahun. Kemarin aku ngadain acara cukup besar, banyak teman-teman artis, teman-teman non artis juga yang datang, dan itu seru banget. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman media bertanya, kok Cinta akhirnya setelah cukup lama mau sih ngerayain ulang tahun, biasanya diucapin aja nggak mau. Bisa dibilang awal tahun ini sempat ada perubahan dalam diri aku karena salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup aku bilang gini, Cinta, saat orang ucapin happy birthday ke kamu dan saat kamu merayakan ulang tahun kamu, itu sama dengan kamu nge-welcome atau menerima anugerah-anugerah dan doa-doa yang orang ingin berikan kepada kamu. Jadi bisa dibilang merayakan ulang tahun dengan orang itu juga ya seperti pahala karena kamu menerima doa-doa baik dan ucapan yang mereka sampaikan kepada kamu. Nah, sejak aku menyadari itu, aku berpikir, oh iya ya, like selama ini nggak tahu kenapa aku selalu sembunyi kalau ulang tahun. Kayaknya udah waktunya deh aku menerima semua doa-doa yang orang ingin sampaikan ke aku, dan mudah-mudahan dengan begitu juga dalam setahun ke depan aku juga akan melihat hidup aku lebih ke arah yang positif lagi dan penuh berkah gitu. Jadi lebih ke arah berkah sih, aku merayakan karena aku percaya bahwa ucapan orang menjadi berkah. Kenapa sih emang nggak mau dirayakan selama ini tuh? Karena orang banyak nggak tahu, tapi sebenarnya aku tuh introvert. Jadi kalau ada di lingkungan yang banyak orang kayak gini suka nggak nyaman dan stres karena effort kan untuk harus meng-cater ke semua orang. Tapi ya semakin dewasa semakin juga terbuka pikirannya dan ya semakin nyaman juga dengan diri sendiri, nggak peduli apa kata orang gitu. Jadi akhirnya mudah-mudahan dari tahun ini dan seterusnya, walaupun mungkin gak akan selalu ngerayain gede-gedean karena mahal ya at least mungkin bikin dinner yang intimate atau mungkin bikin kegiatan sosial yang juga bisa berbagi kebahagiaan dengan banyak orang. Ya kita lihatlah mulai sekarang setiap tahun acaranya apa, tapi gak akan selalu party karena itu gak hemat guys. Ada hadiah istimewa nggak sih mungkin Kak? Oke. Hadiah istimewa. Ini oke, aku tampung sama Siapa sih tuh yang ngasih tahu bahwa ulang tahun itu sebenarnya baik loh? manajer aku yang ngasih tahu aku. Jadi aku punya manajer yang aku anggap ibu, dan dia yang bilang ke aku dan menasihati aku bahwa saat ulang tahun tuh harusnya kita menerima doa dan ucapan orang-orang dan bukannya bersembunyi dan berpura-pura bahwa itu bukan ulang tahun kamu itu. Nah kalau hadiah, teman-teman yang kenal aku tahu bahwa aku sangat tidak peduli dengan hadiah karena yang aku hargai adalah kehadiran mereka dan waktu yang udah mereka kesampingkan untuk bisa celebrate bareng aku gitu. Jadi kalau dari segi hadiah nggak ada hadiah wow atau gimana aku dapet sih, tapi seneng banget tetap memang banyak teman-teman aku yang beliin parfum, ada yang bawain make up, ada yang ngasih alat pijet yang kalau orang olahraga alat pijetnya tuh agak kayak pistol tapi itu sebenarnya buat otot. Itu Daniel Mananta kalau itu yang ngasih, pas kan dia kan suka lari. Kalau dari pacar aku dia ngasih ini lucu, dia ngasih toaster, tahu kan, untuk ngebakar roti. Karena selama ini aku malas beli toaster sendiri kalau ngebakar roti di atas panci. Akhirnya aku bilang, ya udah deh kalau emang kamu mau beliin aku hadiah banget, beliin toaster karena biar kalau ngebakar roti tuh nggak selalu pakai panci. Gitu. Kan banyak sisi unik dari kakak, salah satunya dengan konten kakak yang pakai Centong. Itu gimana sih kak? Iya, tahu nggak? Kadang-kadang aku aneh deh sama netizen, kayaknya emang susah untuk membedakan saat aku lagi bercanda dan lagi serius. Of course aku tahu bahwa makanan Indonesia yang berkuah itu namanya soto. Tapi emang aku lagi iseng aja ngomong soto. Karena kalau bahasa Inggris kita baca kata SO dan TO itu kan so dan to, soto. Tapi orang pada nulis shadow yaitu bayang-bayang, dan soto itu dua hal yang berbeda. Jadi soto kalau orang yang nggak bisa bahasa Indonesia bacanya akan soto gitu. Pakai centong nasi gimana sih kak? Itu karena aku males nunggu PU-nya bawa sendok. Akhirnya ya udah, aku kan orangnya apa adanya banget ya dan gak ribet. Jadi yang ada centong ya udah ambil centong aja, aku makan sotonya, aka soto. Orang jadi tahu sisi unik dari kakak ya, dengan kayak tadi salah satunya juga dengan bakar itu pakai panci. Bakar roti pakai Itu jadi panci. sisi unik kakak nggak sih? Karena malas beli toaster, tapi akhirnya tahun ini aku dibelikan toaster. Thank you Vasco.
And ya, udah cukup ya teman-teman. Aku Satu masih lagi harus boleh? ya satu lagi. Di umur yang baru ada target Adian kan? Gak apa-apa. Habis pertanyaan ini Adian ya. Oke. di umur yang baru ada target untuk menikah nggak masukin Kak Cinta ini seperti apa? Waduh. Aku selalu bilang gini, dan mungkin teman-teman tadi nggak di dalam. Kan semua manusia tentunya kalau memilih untuk menikah pasti hanya mau menikah sekali ya. Kita nggak pernah punya niat menikah 2, 3, 4, 5 kali. Nah, dengan kesadaran ini, dan tentunya aku bersyukur menjadi sosok perempuan yang memang independen, punya uang sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Aku tuh saat nanti memilih untuk masuk jenjang pernikahan, mau make sure aku udah 100% yakin. Tapi fun fact buat teman-teman media ya, pas dalam hubungan aku sekarang itu paling mendekati tingkat keseriusan yang bisa mengarah ke situ lah. Tapi kalau ditanya kapan, pasti nggak tahun ini, itu udah pasti banget ya. Tahun depan nggak tahu, tahun depannya lagi nggak tahu. Tapi kalau ditanya tahun ini atau dalam waktu dekat itu udah pasti enggak gitu. Tapi apa yang membuat mungkin nantinya bakal memutuskan oh ini saatnya nikah gitu? Nggak tahu. Hanya Tuhan atau semesta. Tapi yang pasti gini ya, aku pengen ngasih pesan positif buat teman-teman di rumah. Jangan pernah terpaku oleh usia atau ekspektasi masyarakat, karena seringkali saat kita melakukan sesuatu berdasarkan pressure, hasilnya juga tidak akan baik. Abaikanlah kata-kata negatif orang lain, karena at the end of the day kebahagiaan kita tidak bergantung kepada mereka. Lebih baik kita melakukan segala sesuatu, mengambil segala keputusan karena pemikiran dan evaluasinya sudah matang sehingga bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal. Tapi dalam kehidupan kita nggak pernah bisa predict apapun, jadi itu tidak pernah menjadikan kesempurnaan juga, tapi at least you do your best untuk bisa memiliki masa depan yang stabil dan juga tenang gitu.